Hai, aku Patrick, Halo, aku Stephen. yang biasa dipanggil Ojan. Selamat datang di podcast dari teman. Di sini kalian bakal dengerin kisah-kisah tentang perkuliahan, kehidupan, dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman terdekat kita. Selamat mendengarkan. Wuhu. Oke, tadi itu berarti ngomongin tentang karir kan? Hmm, Terus poin kedua menurutku yang di 4 poin tadi yang kita bahas di quarter life crisis, relationships. hmm, Yang yang aku baca dari paper-paperku gitu, menariknya soalnya di umur-umur ini orang itu ketika masuk relation dia udah mikir, oh ini bakal long term kayaknya. Jadi satu sisi lebih takut-takut untuk masuk ke relationship itu karena tahu bahkan yang di komitmen ini bakal gede. Tapi satu sisi juga kalau nggak nemu-nemu ya gimana terus kan. Soalnya kan apalagi kalau di Indo mungkin ekspektasi orang nikah itu 26 27 gitu kan. oh ya? Ah, masa sih? Aku biasanya tanya orang-orang segituan sih. Di sekitar Oh, pertemanan saya aku aku kira kalau kamu baca ditanyain paper gitu. bukan paper. Maksudnya aku dari teman-teman yang aku tanyain itu kan mereka biasanya mau nikah 26 27. Terus itu dari cari pasangan kan. Terus kalau orang yang lagi berpasangan, mereka kayak reviewing eh apa hubungan mereka. Jadi yang pertama kalau dari relationship di paper ini ngomongnya tentang cari pasangan. Yang kedua kalau pasangan mereka jadi benar-benar re-evaluating lagi karena ini bakal long term. Dan ada yang break up juga Hmm, gara-gara kayak mungkin di umur-umur ini mereka punya different values. Di umur-umur ini mereka jadi kayak, oh oke, dulu kan mungkin waktu umur belas-belasan gitu, atau 19, ya misalnya 17, 18 gitu, kayak ya udah pacaran-pacaran aja. Tapi masuk umur 20, 21, tiba-tiba oke, kok beda kayaknya nggak punya place di future yang masing-masing. Makanya ada break up juga. Terus ya, itu sih 3 poin itu yang di paper ini tentang relationship. hmm. Tapi gimana kalau dari kita, kalau di umur-umur kita sekarang gimana tuh? Ya, silakan waktu dan tempat, Jan. Jadi aku udah banyak. Bukan aku, tapi ya, kalau dari baca paper ini aku kayak, oh iya ya, benar-benar betul gitu. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Oke. Tapi itu bisa ini sih. Kalau misalkan aku coba relate ke hidup aku ya. Hmm. Mungkin lebih praksisnya itu gini, kalau misalkan kita masih umur 15, 16, 17. Ya kan kamu gimana waktu itu kan pacar ganti-ganti kan gimana tuh? Enggak, weh. Mana ada. Loh. Tapi menurut aku ketika 15, 16, 17 itu kita melihat dunia itu kan masih kayak semua ideal. Hmm. Jadi masih ideal gitu. Misalnya kayak masing-masing dari kita mungkin pada saat umur segitu tuh belum punya goal besar dalam hidup. Maksudnya mungkin ada yang punya, tapi maksudnya Mungkin belum ngerti ada nggak sih? tapi belum kayak kelihatan realisasinya gitu. Ya, belum ada di Kalau depan umur sekarang mata. kan oke ini udah semakin deket nih kalau kamu yang goal ini bakal harus paling enggak 4 5 tahun lagi harus terjadi. Kalau SMA gitu kan masih ada kuliah gitu kan. Ya, dan semua jadi ideal gitu. Jadi maksudnya pemikiran masih ideal ketika misalkan ada perbedaan goals, misalnya di umur 15, 16, 17, maka pemikiran kita mungkin masih bisa dibicarain lagi lah, masih bisa disesuaikan lah, ngerti nggak sih? Ya, ya. Kita masih punya pemikiran yang bahwa hal-hal seperti itu, yang penting cinta, ya nggak sih? Yang penting sayang, semua bisa Yang penting asik. iya, yang penting asik. Semua itu nanti bisa diatur gitu. Ya nggak 100% salah, tetapi menurut aku ketika kita di fase yang sudah lulus kuliah gitu ya, itu jadi sesuatu yang lumayan problem loh, ngerti nggak ternyata. Hmm. Ketika misalkan yang satu mau jadi apa, yang satu mau jadi apa, dan misalkan yang satu mungkin secara goal, aku nggak bilang finansial ya, karena kalau finansial kan mungkin setiap orang goalsnya beda-beda. Tapi misalnya
secara goals ada yang mungkin sudah settle, ngerti nggak? Cool. Oh ya, oke. Kayak misalnya dia pengen at least dia di umur segini dia pengen udah punya goalnya dia mungkin punya karir yang stagnan atau maksudnya bukan stagnan sih sorry karir yang Stable. stable gitu. Sedangkan mungkin yang lain juga punya pengen karir yang stable tapi dia belum nyampe gitu. Nah itu tuh nanti menurut aku tuh mulai jadi nyata gitu permasalahannya, ngerti nggak? Ya, ya, ya. Karena yang satu karena dia sudah stable dia pengen katakan stay di satu tempat atau dia pengen fokus di satu tempat. Yang satunya dia masih mencari sana sini, sana situ. Nah itu menurut aku nanti setelah itu banyak permasalahan yang lain. Misalnya bukan cuma secara finansial yang pasti, tapi menurut aku secara jalan pikir atau tekanan value mana yang lebih penting kayak gitu-gitu nggak sih? Ya. Dan itu ya mungkin itu juga salah satu dari krisis ini gitu kan. Ya. Yang ya itu dari poin kedua relationship kan. Terus kalau di paper ini yang poin ketiga friends and family yang menarik banget. Sebentar. Oh belum ya? Sorry. Anda kenapa menghindari relationship tadi? Nggak ada yang lain dari Anda? Udah, kamu udah ngomong banyak, jadi aku juga udah. Oh iya, aku juga setuju dan. Oh gitu. Oke. Oh ya, ya semua yang kamu katakan, aku juga iya kayak gitu. Anda curang ya? Oke, lanjut ke ini. Iya, lanjut. Yang dari friends and family, yang aku highlighting di papernya ini itu relationship antara kita sama orang tua, moving from parent to child to more equal friendships. Itu yang buat aku kayak, aku baca, oh iya ya. Kayak aku, soalnya dulu waktu aku SD, SMP, SMA gitu, aku ngerasa aku sama orang tua aku itu ya kayak papa sama anak gitu kan, kayak diajarin, dimarah-marahin atau kayak harus hormat dan gini dan gitu gitu kan. Tapi setelah sekarang, umur-umur sekarang itu aku ngerasa ketika kita ngobrol itu kita ya bukan kayak temen benar-benar bercanda kayak apa ya jayus-jayusan atau apa gitu ya. Cuma ketika ngobrol itu kayak dia juga tanya pendapatku atau kayak ngerti nggak? Jadi kayak ngobrolnya itu bukan kayak papa anak tapi lebih ke arah friendship gitu. Itu yang aku juga ngerasa waktu aku baca paper ini. Oh iya ya, betul juga. Aku nggak apa merken atau aku nggak perhatiin tentang hal itu. Kalau kamu Ya, gimana? ya sama sih. Maksudnya mungkin aku refresh kayak dulu itu lebih satu arah. Ketika kita udah mulai young adult, itu sekitar umur ini ya, umur 20, kalau nggak salah sekitaran umur 20 sampai 30 itu udah disebut young adult. Kita mulai dua arah. Nah, problemnya mungkin ya yang sempat kalau misalkan setelah kamu ngomong gitu problemnya yang jadi muncul itu ketika dua-duanya parents sama kita tuh belum siap di transisi ini, ngerti nggak? Ah, Yang satu masih melihat, oh ini masih anak-anak, ya itu betul. atau yang saat kebalikan juga ada juga ini satunya, yang satu merasa tidak pernah didengar karena dia masih dianggap masih anak-anak. Jangan kayak curhat gitu dong ngomongnya. Loh. Nggak pernah Eh. Kok curhat jadinya? Nggak. Sorry. Nggak, tapi maksudnya ya iya based on maksudnya Iya, yang tapi pernah aku betul. alami juga. Betul. Tapi maksudnya itu pasti ada masa transisi itu kan, kayak Iya, ngerti nggak ya. sih? Suiso atau kayak ya yang kita omongin kan krisis ini masa kebingungan sama masa transisi dari childhood ke adulthood gitu kan. Jadi pasti ada transisi itu. Betul juga tadi. Iya. Dan Ya. menarik menurut aku juga mungkin karena teknologi juga semakin cepat kan di abad ke-21 ini. Terus? Jadi orang tua juga dituntut dia lebih mesti mau nggak mau lebih banyak tanya ke kita gitu untuk tentang teknologi dan kita harus jadi ngajarin, ngerti nggak? Ya. Jadi role yang dulu waktu kecil kita tuh yang diajari orang tua, kita mesti di beberapa hal itu udah mulai yang ngambil porsi atau mengambil bagian gitu. Dan mungkin nggak tahu menurut aku kan nggak setiap dari kita yang muda pun udah siap itu, ngerti nggak sih untuk ngambil itu. Contoh lah paling gampang menurut aku.
Kalau traveling, dulu waktu kecil pasti orang tua kita yang ini ngerti nggak sih, yang ngelit kita mau kemana, mau naik apa, ngerti nggak sih? Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita udah umur segini, sebenarnya role itu udah mulai kebalik, ngerti nggak sih? Kita yang mulai ngerti nggak sih, ngasih tahu Pak kesini aja, Toma naik ini aja gitu, ngerti nggak sih? Iya. Jangan iya iya aja, terus Bapak apa, elaborate dikit dong. Setuju. Aku juga kayak gitu sih, aku ngerasanya. Klasik ya, klasik. Maksa. Poin selanjutnya yang menurutku Beneran langsung ke poin selanjutnya. Oke. yang selanjutnya yang di sini kan bilang tadi kan relationship parent sama anak itu berubah. Terus sekarang di sini itu friends moving on dia bilangnya. Jadi kayak social structure-nya berubah gara-gara kalau dulu SMA kan setiap hari ketemu terus habis itu searah ya apa maksudnya searah ya tapi ya maksudnya bareng-bareng gitu. Mirip-mirip. Terus masuk ke sekarang itu teman-teman kita udah mulai punya jalan sendiri-sendiri yang mungkin beda sama kita. Terus jadi orang di umur-umur ini itu kayak makanya kembali ke keluarga lagi. Kayak oke, karena ya yang bisa misalnya temennya udah kan semakin jarang ketemu, semakin beda-beda kesibukan. Makanya sekarangnya mereka kembali lebih engage dengan keluarganya. Atau yang lainnya, yang dulu punya temen yang banyak, sekarang temennya jadi tambah berkurang, tambah benar-benar terseleksi mana yang searah, mana yang bisa spend time banget benar-benar. Karena kalau dulu kan bisa punya banyak karena ketemu di sekolah kan tiap hari. Kalau sekarang kan waktunya nggak sebanyak itu dan kita engage-nya atau nggak ketemunya nggak sesering itu juga. Setuju? Setuju. Gimana? Kamu yang punya cuma teman 2 sekarang dari dulu yang 200 gimana, Andri? Dari 200,2 siapa coba? Ya setuju. Kayak ya setuju sih, maksudnya semakin tua, walaupun kita nggak setua itu ya sebenarnya, kita kan masih umur berapa sih, nggak setua itu, ngerti nggak? Cuma gue ngerasa lingkaran inner circle itu jadi udah nggak selebar itu dulu, ngerti nggak sih? Nggak sebanyak itu dulu, nggak sebanyak dulu isinya gitu. Atau mungkin gara-gara kita di luar negeri juga kali, Tri. Itu iya, cuma kalau Salah dari aku ya, kan aku orangnya ekstrovert. Menurut aku ekstrovert dan semua orang bilang aku ekstrovert gitu kan. Semakin aku tua gitu, kayak aku ngerasa mulai bisa bedain mana yang aku pengen cerita lebih dalam tentang aku daripada, dan ngeri nggak sih, kayak aku dulu tuh buat aku waktu aku SMA, wah cerita karena ke aku saking semuanya nggak apa-apa ekstrovertnya. gitu. Kenapa? Cerita ke semuanya gitu. Hampir ke semuanya, maksudnya aku mulai kayak susah gitu loh, ngerti nggak sih, bedain mana teman deket sama teman nggak deket gitu. Atau teman yang cuma kenalan, maksudnya cuma hahihi, dan teman yang nggak deket gitu. Karena buat aku dulu tuh ya yang hahihi itu juga yang bisa aku ceritain gitu, ngerti nggak? Dan karena yang hahihi banyak, jadi yang aku ceritain juga banyak. Nah sekarang itu kayak misalkan kita di persekutuan gitu kan, Jan. Aku bisa ngeliat bahwa nggak semua yang di persekutuan itu aku cerita banyak gitu ke mereka. Oke. Cuma mau ya oke kita satu persekutuan, ya oke kita satu teman kumpul, mungkin kalau nggak di persekutuan maksudnya di tempat lain kita teman satu kumpul, tapi aku nggak mau semuanya, maksudnya ngerti nggak sih, aku cuma bisa ngeliat mereka teman hahihi yang gitu loh, ngerti nggak ini juga. Jadi kamu lebih selektif mana yang kamu terbuka, mana yang kamu deket, sama yang enggak gitu kan? Iya, karena balik lagi yang tentang, menurut aku yang bener banget yang itu, yang tentang apa sih kamu tadi bilang, value ya, apa ya yang tadi bilang, mungkin udah beda pemikiran atau apanya itu, ngerti nggak? Ya, value ya. Value-nya itu, ngerti nggak? Kayak aku kontak beberapa teman aku SMA juga kan, aku bisa ngelihat, iya sih mulai kelihatan berbeda, apalagi mereka-mereka yang udah mulai karirnya ada gitu, maksudnya udah mulai membangun karir dan segala macam, mulai beda kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Ya. Anda yang memang temannya dari dulu cuma berapa? Oh enggak sih, dulu kan terkenal Anda.
Asik, Nggak asik. stres sekarang, yang kenal cuma dikit. Kalau aku ngerasa ya sama sih. Cuma yang menarik kalau buat aku ya, dulu itu aku nggak deket sama keluarga aku. Terus kan ini tentang poin keluarga sama temen kan. Jadi waktu di paper ini ngomong tentang kayak friends moving on terus habis itu makanya kembali engaging ke family, itu baru aku mungkin secara nggak sadar, oh iya ya, kalau jadi ngelihat lagi kalau oh ternyata dulu aku ngerasa keluarga nggak penting kayak, yang penting aku punya teman. Jadi liburan sama keluarga atau sama teman, ya sama teman lah. Tapi tapi gitu sekarang ngelihat sekarang gitu, selain ya gara-gara lagi aku eh, lihat diriku lagi apa yang sebenarnya gimana aku treat orang tua aku seharusnya dan apa yang Alkitab bilang gitu. Jadi ya sekarang selain dari belajar juga untuk lebih dekat sama orang tua, tapi secara nggak langsung situasi di umur-umur ini itu kembali untuk deketin ke orang tua lagi gitu. Kayak misalnya kayak problem tentang masa depan contohnya. Misalnya kayak setelah master mau ngapain. Kalau dulu kan kalau punya problem-problem kehidupan apa cewek atau kuliah di mana gitu kan ngobrol sama teman kan biasanya. Iya. Sekarang itu kayak ngobrolnya jadi sama orang tua gitu kayak gimana ya diskusinya itu jadi sama orang tua dan ya sama ke teman-teman deket juga. Cuma kayak lebih ke keluarga gitu daripada teman. Jadi prioritasnya jadi lebih dulu itu teman lebih tinggi sekarang kayak baru nyadar oh ya seharusnya keluarga lebih tinggi gitu. Hmm, Itu sih kalau dari aku. Dari menarik. pengalamanku. Moving on ke poin terakhir, Tik. Asik. Moving on. Moving on. Dari health and lifestyle di sini dibilangnya, leisure time yang di umur dulu, di umur sebelum masuk ke quarter life crisis ini, no longer be engaging. Gimana kalau buat kamu, Tik? Maksudnya itu gimana? Jadi, eh, hal-hal yang kamu sukai di umur belasan gitu, jadi sekarang jadi mulai beda. Jadi kamu sekarang lebih suka hal yang berbeda daripada yang dulu. Di sini, Oh, iya. iya nggak kalau dari kamu? Iya, iya, iya. Itu menurut aku lumayan iya banget sih buat aku. Apa contohnya kalau misalnya? Paling kerasa menurut aku semangat aku untuk apa ikut organisasi. Oh, oke. Dulu waktu aku SMP, SMA gitu, aku sangat suka ikut panitia, yang aku suka Ah, ah. ikut terlibat, aku suka kasih pendapat, aku suka gimana ya, aku suka jadi yang mimpin, aku suka jadi ketua dan segala macam gitu. Hmm. Sekarang mungkin masih suka, tapi aku nggak semenikmati dulu, ngerti nggak? Hmm. Kayak aku nggak tahu kenapa, tapi menurut aku sekarang aku jadi lebih kadang lebih takut justru kalau lagi diskusi gitu, atau lah misalnya lagi kan sekarang aku juga lagi ada di satu panitia persiapan seminar gitu kan. Ya, ya. Aku ngerasa dibanding aku yang dulu, aku sekarang lebih lebih takut untuk ngasih pendapat. Bukan lebih takut sih, ngerti nggak sih? Lebih kayak berhati-hati dan lebih nggak Iya. terlalu nikmatin juga untuk nyiapin ini kayak gitu. Tapi kalau Nikmatin sih nikmatin, cuma nggak seseneng itu dulu. Nggak tahu kalau kenapa. tentang ini itu, aku ngerasa gara-gara kita hidup di luar sih, Dre. Oh gitu. Soalnya mungkin kalau kamu masih di universitas di Indonesia ya, kamu pasti masih tetap suka organisasi. Soalnya untuk ngeluarin pendapat, untuk berdiskusi itu jauh lebih gampang. Di Oh. sini itu kayak two steps further aku ngerasa. Jadi udah pertama harus mikir kan punya ide apa. Kalau punya ide harus mikir lagi ngomongnya apa kan. Terus Tapi kalau ini maksudnya aku sama orang Indo loh. oh oke, aku pikir sama orang luar. Enggak. Tetap tetap sama orang Indo. Oh oke kalau gitu. Tetap sama Tapi orang Indo, tapi ya, maksudnya aku bukan bilang aku ngerti nggak sih kayak leisure-nya atau rasa yang iya bener gitu. Aku lebih sekarang lebih ke cenderung cenderung yang lain-lain gitu. hmm. Ya Nggak tahu sih tapi ini maksudnya di dalam konteks yang kamu tadi kasih tahu atau enggak. Cuma ya itulah yang aku rasain. kalau dari aku ya, Hmm. yang aku kerasa banget itu, oh dulu lumayan suka lah main game. Ya kak lumayan sih suka main game. Sekarang nggak tahu kenapa kayak
Bukan nggak suka ya, Biasa aja. biasa aja. Sama, iya. Kayak dulu contohnya leisure yang sekarang yang lagi ganti itu, dulu aku nggak suka baca buku. Hmm. Waktu SMA SMP gitu aku nggak suka baca buku. Aku paling pernah baca buku itu gara-gara dulu cewek yang aku deketin itu suka baca itu loh, apa, Autumn in Paris, apa, tahu nggak? Oh iya, novel yang ini kan berdasarkan season gitu kan? Iya, siapa sih yang nulis, nggak tahu ya. Enggak tahu kalau Itu kalau yang nulis siapa enggak tahu. aku baca seriesnya semua gara-gara ya itu aku deketin cewek yang aku suka waktu itu. Niat ya. Selain itu aku nggak pernah baca buku pelajaran aja aku nggak baca. Tapi sekarang jadi kayak aku ngerasa wah, baca buku itu sesuatu yang menarik banget gara-gara ketika aku baca buku aku ngerasa kayak aku lagi ngomong sama orang yang nulis gitu loh. Bukan lagi ngomong ya, aku nggak ngomong ya, tapi kayak dia lagi, kayak aku masuk ke pikirannya dia dan kayak dapetin sesuatu yang baru dari pemikirannya dia gitu. Wow. Itu yang aku menarik dari baca buku. Meskipun ya makan banyak waktu sih dan menahan rasa kantuk mungkin kalau malam-malam. Wow. Keren. Kok keren? Soalnya aku sampai sekarang masih nggak suka baca buku, Jan. Ini aja waktu siapin ini baca artikel gini baru baca bentar dan lihat YouTube lagi. Waktu baca ini aku kayak wow, seru sekali. Ya. Nah, itu dari 4 poin tadi sih, karir, relationship, friends, family, sama lifestyle, health and lifestyle. Boleh ngomong lagi nggak dari paper yang aku baca? Boleh. Jadi itu yang 2 paper yang baru senang ngomong itu kan paper lama, paper tahun 2006 sama 2008. Paper terbaru yang aku nemu itu 2008, nggak terbaru lah, yang terbaru yang aku nemu itu tahun 2018. Mereka itu bukan sugesti, Menyarankan. memberi proposal 2 tipe model tentang quarter life crisis ini. Ada namanya lockout form sama lock-in form. Oke. Jadi ada 4 fase di masing-masingnya. Jadi gini, yang lockout form, jadi mungkin ini supaya ngelihat terus kamu yang mana gitu ya, trik nanti. Oke. Lockout form kayak gini, fase pertama, orang ini punya suatu goals, punya value di social role. Terus fase kedua masuk repeated failures. Jadi kayak semua goal dan social value-nya dia itu makin lama makin runtuh. Fase 3 dia masuk pause inactivity, jadi kayak reflect lagi. Fase 4 dia bikin new strategy. Itu lockout form. Kalau lock-in form, orangnya itu nggak punya goal, nggak punya social value. Jadi ya ngejalanin aja, ngalir aja. Tapi lama-lama dia ngerasa kok gini-gini terus. Ada feeling inauthentic sama inner dissatisfaction. Jadi setelah ngejalanin gitu kok gini-gini terus. Terus akhirnya orangnya itu gara-gara ngerasa nggak puas, fase 2 dia ninggalin cara-cara hidup yang dia yang dia hidup dulu. Terus fase 3 dia pause, terus gain perspective on life. Terus fase 4 dia bikin lagi ini ya sama yang kayak sebelumnya. Fase 4 itu new strategy sama resolution untuk kedepannya. Kamu yang mana, Trik?